Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Suci Ramadhani dari Prodi Administrasi Bisnis dengan NIM 24308111001. Di sini aku akan menjelaskan sejarah terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelumnya aku mau ngejelasin dulu proses terbentuknya Pancasila. Jadi, Pancasila dibentuknya tuh melalui dua proses atau dua kali sidang BPUPKI, teman-teman. Nah, BPUPKI itu adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. BPUPKI ini dibentuk oleh Gun Seikan, Kepala Pemerintahan Bala Tentara Jepang di Jawa pada tanggal 29 April 1945. Awal mula terbentuk BPUPKI karena pemerintahan Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, kepada bangsa kita, jika Jepang memenangkan peperangan. Janji itu diulangi lagi pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tanpa syarat. Organisasi ini, yaitu BPUPKI, mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia selama 3 hari itu 3 orang, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Mereka menyumbangkan pemikiran bagi dasar negara Indonesia. Usulan Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 yaitu yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, kelima kesejahteraan rakyat. Selain secara lisan, Muhammad juga mengajukan usul secara tertulis nih, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara usulan dari Supomo pada 31 Mei 1945 yaitu 1. Paham negara persatuan, 2. Perhubungan negara dan agama, 3. Sistem badan permusyawaratan, 4. Sosialisme negara, 5. Hubungan antar bangsa. Dan usulan dari Soekarno pada 1 Juni 1945, 1. Kebangsaan Indonesia,
2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pada akhir pidatonya, Soekarno menambahkan bahwa kelima asas tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang disebut dengan Pancasila, diterima dengan baik oleh peserta sidang. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni 1945 diketahui sebagai hari lahirnya Pancasila. Sampai akhir dari masa persidangan BPUPKI, yang pertama masih belum ditemukan nih titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat gitu. Lalu pada sidang kedua dibentuklah Panitia 9 oleh BPUPKI. Tugas Panitia 9 adalah menerima berbagai aspirasi mengenai pembentukan dasar negara Indonesia. Anggota Panitia 9 terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai ketua, lalu Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Raden Ahmad Subarjo, Djoko Disorjo sebagai anggota, Muhammad Yamin sebagai anggota, Kiai Haji Abdul Wahid Hazim sebagai anggota, Abdul Qahar Muzakir sebagai anggota, Raden Abikusno Djokrosojoso sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, Alexander Andreas Maramis atau dikenal dengan A. Maramis sebagai anggota. Berkat kerja keras dan cerdas dari Panitia 9 membuahkan hasil di tahun 22 Juni 1945 yang berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu tuh oleh Muhyiddin yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Di dalamnya terdapat rumusan dasar negara yang kelak akan menjadi dasar negara Republik Indonesia setelah mengalami perubahan 7 kata dasar. Yang pertama yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, walaupun rumusan Pancasila
udah diterima oleh badan pendidik, belum berarti rumusan Pancasila udah mencapai final ya. Karena belum adanya perwakilan yang representatif, mewakili berbagai unsur. Lalu pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Bubar. Untuk menindaklanjutkan hasil kerja dari BPUPKI, maka Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dikenal PPKI. Lembaga tersebut dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah upacara proklamasi kemerdekaan, datang beberapa utusan dari wilayah Indonesia bagian timur nih, yaitu Samratulangi, wakil dari Sulawesi, Tajudin Nur, dan Pangeran Nor, wakil dari Kalimantan, Iketut Puja, wakil dari Nusa Tenggara, Latuhar Hari, wakil dari Maluku. Mereka semua keberatan nih dan mengemukakan pendapat tentang bagian kalimat dalam rancangan pembukaan UUD yang juga merupakan sila pertama Pancasila sebelumnya, yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta lalu mengusulkan mengubah 7 kata tersebut menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pengubahan kalimat ini telah dikonsultasikan sebelumnya oleh Hatta dengan 4 orang tokoh Islam, yaitu Kasman Sigodimejo, Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teuku Muhammad Hasan. Mereka menyetujui perubahan kalimat tersebut demi persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu Insinyur Soekarno dipilih sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Nah, Pancasila akhirnya ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada sidang pertama PPKI yang didahului dengan penetapan rancangan Mukadimah dan rancangan UUD. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia didahului dengan pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh Ketua PPKI, yaitu Insinyur Soekarno. Bunyi kelima butir sila Pancasila yang telah ditetapkan secara sah dan resmi pada sidang pertama PPKI yang kita pakai sampai sekarang, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Maaf kalau masih ada salah kata atau kurang kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.